Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertatap maya di tempat yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman, seorang Nabi yang lahirnya saja membuat guncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya, semoga mendapatkan syafaatnya. Sahabat solehku yang setia dengan channel YouTube SMP Negeri 3 Cibadak, pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang seorang pengusaha yang sukses dan seorang pemuda. Di suatu kota ada seorang pengusaha yang kaya raya. Dia memiliki keluarga yang harmonis, kehidupan spiritualnya yang baik, serta dikenal dengan dermawan oleh masyarakat di sekitarnya. Waktu mudanya konglomerat itu berasal dari keluarga yang sangat miskin. Namun ia mampu mengubah hidupnya dari bukan siapa-siapa menjadi orang yang sangat disegani di lingkungan. Karena penasaran, ada seorang pemuda yang ingin belajar menimbun pengalaman dari pengusaha tersebut. Pemuda itu memberanikan diri untuk mengirim surat yang isinya meminta kesempatan untuk bertemu langsung dengan sang pengusaha untuk bertanya beberapa hal. Seiring dengan perjalanan waktu, akhirnya pemuda itu berhasil menemui si pengusaha. "Terima kasih Bapak mau menerima kunjungan saya. Terus terang, tujuan saya ingin menemui Bapak adalah untuk meminta pengalaman, untuk menimba pengalaman dari Bapak. Saya ingin tahu apa yang telah Bapak lakukan di masa muda sehingga dapat sukses seperti sekarang ini," ujar pemuda itu. Mendengar pertanyaan itu, sang pengusaha tersenyum. Dia tersenyum sejenak. Kemudian ia meminta pemuda itu menengadahkan kedua tangannya. Si pemuda pun bingung. Namun tak lama pengusaha tadi menjelaskan maksudnya. "Biar aku lihat garis tanganmu. Perhatikan baik-baik apa pendapatku tentangmu sebelum aku memberikan pelajaran seperti yang kamu minta," jawab sang pengusaha. Setelah sang pemuda itu menengadahkan kedua tangannya, si pengusaha pun berkata, "Lihatlah, telapak tanganmu di sini ada beberapa garis utama yang menentukan nasibmu. Di sini ada beberapa garis kehidupan. Di sini ada garis rezeki, dan ada pula garis jodoh." Si pemuda itu manggut-manggut. "Sekarang menggenggamlah," ujar sang pengusaha. Pemuda itu menggenggam kedua tangannya. "Di mana semua garis tadi?" tanya sang pengusaha. "Di dalam telapak tanganku yang saya genggam," jawab si pemuda. "Nah,
Apa artinya itu? Tanya sang pengusaha. Pemuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Seraya menjawab, "Saya tidak tahu." Sang pengusaha berkata, "Hal itu mengandung arti bagaimana takdir dan nasibmu kelak. Semua itu ada dalam genggaman tanganmu sendiri. Coba kamu lihat. Bukankah semua garis hidupmu ada di dalam genggaman tanganmu? Dan itulah rahasia suksesku. Selama ini berjuang dan berusaha dengan berbagai cara untuk menentukan nasibku sendiri di masa mendatang." Terang si pengusaha. Si pemuda mengangguk-angguk, paham dengan penjelasan sang pengusaha. "Tetapi coba lihat genggamanmu. Bukankah masih ada garis-garis yang tidak ikut tergenggam?" Lanjut sang pengusaha. "Sisa garis itulah yang berada di luar kendalimu. Ada tangan-tangan gaib yang senantiasa bekerja di semesta ini. Di sanalah letak kekuatan spiritual dari Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mengandung arti bahwa kita tidak dapat memperoleh semua itu tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iringilah usahamu dengan doa dan pengabdian padanya." Si pemuda itu pun sangat bergembira karena penjelasan sang pengusaha, karena pelajaran hidup yang diberikan oleh sang pengusaha padanya. Sahabat solehku, memang seperti itulah hidup manusia. Menjadi apa dan bagaimana kita untuk meraih masa depan sangat menentukan, sangat ditentukan oleh dua hal. Pertama, bagaimana kesungguhan kita dalam memperjuangkan, karena Allah telah mengungkapkan dalam kitab sucinya bahwa Dia tidak akan mengubah nasib manusia apabila manusia tidak berusaha mengubah nasibnya sendiri. Bisa kita lihat di Quran surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Rezeki Allah di muka bumi memang tak terbatas. Tinggal bergantung bagaimana manusia menyebutnya. Nasib manusia di masa mendatang sangat ditentukan oleh manusia tersebut. Kedua, jangan pernah lupa dengan kuasanya di muka bumi. Bagaimanapun usaha dan kerja keras kita dalam mengubah nasib kita, kalau Dia tidak menghendaki kita sukses, kita pun akan tetap berada dalam keterpurukan hidup. Iringilah usaha lahir dengan usaha batin. Iringilah ikhtiar dan dengan tawakal. Iringilah pekerjaan fisik dengan doa dan ibadah kepadanya. Dekati Sang Penentu sukses kita. Patuhi perintahnya dan jangan pernah langgar larangannya. Dua hal itulah yang telah dilakukan oleh orang-orang yang namanya besar, telah diabadikan dengan tinta emas sejarah. Di hari-hari terakhir Ramadan ini dan setelah Ramadan, kita harus tetap semangat dan istiqomah. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.